Perspektif Sayyid Hossein Nasr dan tafsir ulama klasik Sayyid Hossein Nasr dalam karya Monumental Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, 1968, menegaskan bahwa krisis terbesar manusia modern bukanlah kemiskinan material atau ketertinggalan teknologi, melainkan terputusnya hubungan manusia dengan realitas spiritual dan kosmik. Manusia modern, kata Nasr, telah memandang alam dan kehidupan semata sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai ayat-ayat Tuhan yang syarat makna. Pandangan ini sejatinya sejalan dengan peringatan Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri." Angsin Al-Hashir 9, tafsir ulama klasik, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan sangat tegas. Barang siapa melupakan Allah, yakni meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya, maka Allah akan menjadikannya lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri, lupa terhadap jalan keselamatan, dan terjerumus dalam kebinasaan. Tafsir Ibnu Katsir. Inilah yang oleh Nasr disebut sebagai alienasi spiritual. Manusia kehilangan orientasi eksistensial, sehingga kekuasaan menjadi hampa nilai, dan kemajuan teknologi berjalan tanpa kebijaksanaan moral, krisis kepemimpinan dan amanah publik. Alienasi spiritual tersebut kini tampak nyata dalam praktik kepemimpinan. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai instrumen dominasi dan pencapaian elektoral. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Iqaz An-Nisa 58. Tafsir ulama klasik Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menegaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh bentuk kepemimpinan, baik politik, hukum maupun pendidikan. Menurut beliau, rusaknya kepemimpinan adalah sebab utama rusaknya tatanan sosial, karena amanah yang dikhianati akan melahirkan kezaliman sistemik. Ketika kepemimpinan hanya diukur dari popularitas, bukan integritas, maka yang lahir adalah kekuasaan tanpa ruh, tepat seperti yang dikritik oleh Nasr. Pendidikan tanpa ruh dan hilangnya hikmah. Pendidikan modern seringkali direduksi menjadi proses teknis, mengejar skor, akreditasi dan indeks internasional. Namun pendidikan yang kehilangan hikmah akan melahirkan generasi cerdas secara intelektual, tetapi rapuh secara moral. Allah SWT berfirman, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. QS Al-Baqarah 269. Tafsir ulama klasik. Menurut Imam At-Tabari, hikmah dalam ayat ini berarti ilmu yang melahirkan kebenaran dalam amal, bukan sekadar pengetahuan teoritis. Sedangkan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa penyucian jiwa akan berubah menjadi alat kesombongan dan manipulasi. Inilah yang kita saksikan hari ini. Pendidikan melahirkan teknokrat, tetapi miskin negarawan. Melahirkan ahli, tetapi kehilangan arif bijaksana. Kerusakan sistemik sebagai akibat dosa kolektif. Al-Quran tidak pernah memisahkan krisis sosial dari krisis moral. Allah SWT berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. QS Ar-Rum 41. Tafsir ulama klasik Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kerusakan di darat mencakup kezaliman sosial dan politik, sedangkan kerusakan di laut mencakup kerusakan ekonomi dan sumber daya. Semua itu, kata beliau, adalah peringatan agar manusia kembali kepada ketaatan, bukan sekadar fenomena alam netral. Pandangan ini sejalan dengan Nasr yang menilai krisis ekologis dan krisis moral sebagai satu akar yang sama. Putusnya manusia dari nilai transenden. Perubahan hakiki dimulai dari dalam. Nasr menolak solusi kosmetik dan reformasi teknokratis semata. Islam pun mengajarkan hal yang sama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Qunqasin Ar-Rad 11. Tafsir ulama klasik. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menegaskan bahwa perubahan struktural tidak akan bermakna tanpa reformasi moral dan spiritual.
Sistem hanya akan berubah jika manusia yang menjalankannya berubah. Karena itu, krisis bangsa tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian rezim atau regulasi baru, tetapi dengan pemulihan akhlak publik, akhlak sebagai fondasi peradaban. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." H.R. Ahmad, Imam Al-Mawardi dalam adab Ad-Dunya wa Ad-Din menegaskan bahwa akhlak adalah tiang penyangga negara. Jika akhlak runtuh, maka hukum akan dimanipulasi dan kekuasaan akan berubah menjadi alat penindasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan keras mereka yang memisahkan kata dari perbuatan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Taikamahash the tooth row. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini turun sebagai kecaman terhadap pemimpin dan pendakwah yang retorikanya indah tetapi hidupnya bertentangan dengan nilai yang disampaikan. Penutup, dari gelap menuju cahaya. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan sejarah antara tenggelam dalam populisme, kepalsuan, dan krisis nilai, atau bangkit dengan keberanian moral. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Qonqiyas An-Nur 35. Tafsir ulama klasik Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat ini bahwa cahaya Allah adalah petunjuk, iman dan kebenaran. Gelap bukan karena cahaya itu hilang, tetapi karena manusia menutup diri darinya. Tagar Tawa itu Indonesia gelap bukan sekadar kritik politik, tetapi seruan kesadaran spiritual. Gelap ini bukan karena kita kekurangan cahaya, melainkan karena kita enggan hidup dalam terang nilai. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, keberanian untuk tetap jujur, berakhlak, dan berpegang pada kebenaran adalah bentuk perlawanan paling radikal.